Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 MIPA. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai persamaan eksponen. Kelanjutan dari pertemuan minggu kemarin. Minggu kemarin kalian telah mempelajari persamaan bentuk 1, 2, 3, 4, dan 6. Sekarang akan kita pelajari bersama bentuk 7, 8, dan 9. Bentuk yang ke-7. Bentuk persamaan eksponen fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Penyelesaiannya ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, gx sama dengan hx. Fx dipangkatkan bilangan yang sama dengan fx dipangkatkan dengan bilangan yang sama, otomatis hasilnya akan sama, sehingga di sini tanpa syarat. Kemudian yang kedua, fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1 berarti 1 pangkat gx sama dengan 1 pangkat hx. 1 dipangkatkan berapapun itu hasilnya tetap 1, sehingga di sini juga tanpa syarat. Yang ketiga, fx sama dengan 0. 0 pangkat gx sama dengan 0 pangkat hx. Syaratnya adalah gx dan hx keduanya harus positif. Kenapa keduanya harus positif? Kalau 0 pangkatnya negatif, itu menjadi 0. Bilangan 0 itu bilangan yang tak terdefinisikan. Yang keempat, fx sama dengan min 1. Syarat gx dan hx keduanya genap atau ganjil. Misalkan, min 1 pangkat 3 sama tidak dengan min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 3 artinya sama dengan min 1 kali min 1 kali min 1. Hasilnya sama dengan min 1. Tetapi min 1 pangkat 2, min 1 kali min 1, hasilnya sama dengan 1. Jadi, syaratnya itu harus kedua-duanya genap atau kedua-duanya ganjil. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan HP dari x min 4 pangkat 4x sama dengan x min 4 pangkat 1 plus 3x. Nah, dari soal ini kita lihat bahwa fx-nya sama dengan x min 4. Ini fx. Sedangkan gx-nya adalah 4x dan hx-nya adalah 1 plus 3x. Nah, maka kita lakukan 4 tahap penyelesaian. Yang pertama, gx sama dengan hx. Gx-nya tadi 4x, hx-nya 1 plus 3x. Sehingga 4x sama dengan 1 plus 3x. 4x dikurangi 3x sama dengan 1, x sama dengan 1. Ini penyelesaian yang tanpa syarat, sehingga x sama dengan 1 jelas penyelesaian. Kemudian yang kedua, fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1 berarti x min 4 sama dengan 1. X sama dengan 5. Di sini juga tanpa syarat, maka x sama dengan 5, jelas penyelesaian. Kemudian langkah yang ketiga, fx sama dengan 0 dengan syarat gx dan hx keduanya harus positif. Fx-nya x min 4, maka x min 4 sama dengan 0. X sama dengan 4 harus diuji ke gx dan hx. Gx sama dengan 4x, hx sama dengan 1 plus 3x. Kita masukkan x sama dengan 4, menjadi G4. 4 kali 4, H4, 1 plus 3 kali 4. Sama dengan 16 dan 13.
16 dan 13 itu bilangan positif apa bukan? Ya, positif. Jadi dua-duanya harus positif. Maka X sama dengan 4 merupakan penyelesaian. Nah, syarat yang keempat, langkah yang keempat, Fx sama dengan min 1 dengan syarat Gx dan Hx-nya harus kedua-duanya genap atau ganjil. Nah, X min 4 sama dengan min 1, X sama dengan 3, pindah ruas, diuji ke Gx dan Hx, maka kita cari G3 dan H3. G3 4 kali 3, H3 1 plus 3 kali 3, hasilnya sama dengan 12 dan 10, sama-sama genap, berarti X sama dengan 3 merupakan penyelesaian. Nah, dari langkah 1, 2, 3, dan 4, maka diperoleh himpunan penyelesaian dari X min 4 pangkat 4X sama dengan X min 4 pangkat 1 plus 3X adalah 1, 3, 4, dan 5. Paham anak-anak? Kalau belum paham diulang-ulang videonya ya. Nah, kemudian kita pelajari persamaan bentuk eksponen yang ke-8. Bentuk yang ke-8, Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Nah, penyelesaiannya ada 3 tahap. Fx sama dengan Gx. Bilangan yang sama dipangkatkan bilangan yang sama, otomatis sama, tanpa syarat. Yang kedua, Fx sama dengan min Gx. Syaratnya Hx harus genap. Misalkan Fx1. Nah, 1 sama dengan negatif Gx. Misalkan min 1. Min 1 pangkat 2 sama tidak dengan min 1 pangkat 2? Sama kan? Tetapi kalau 1 pangkat 3 sama tidak dengan min 1 pangkat 3? Ya, beda. Maka syarat Hx genap itu harus dipenuhi. Yang ketiga, Hx sama dengan 0. Syarat Fx dan Gx tidak boleh 0, karena kalau 0 menjadi 0 pangkat 0. Kalau Fx dan Gx-nya tidak sama dengan 0, menjadi Fx pangkat min 1, itu akan menjadi 1/0. 1/0 itu bilangan yang tak terdefinisi. Untuk jelasnya, perhatikan contoh. 2x plus 1 pangkat x min 6 sama dengan x plus 5 pangkat x min 6. Di sini kita cari Fx-nya. Fx-nya itu 2x plus 1, Gx-nya itu x plus 5, Hx-nya itu x min 6. Sehingga langkah penyelesaian yang pertama, Fx sama dengan Gx. Fx tadi 2x plus 1, Gx sama dengan x plus 5. Sehingga diperoleh x pindah ruas, x pindah ke kiri, 1 pindah ke kanan. 2x dikurangi x sama dengan 5 dikurangi 1, x sama dengan 4. Ini jelas penyelesaian tanpa syarat. Yang kedua, Fx sama dengan negatif Gx. Dengan syarat Hx adalah genap. Fx 2x per 1 sama dengan negatif dari x plus 5. Sama dengan 2x per 1 sama dengan negatif x, negatif 5. Pindah ruas, 2x plus x sama dengan negatif 5, negatif 1. 3x sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 2. Harus kita uji ke Hx. Hx berarti kita cari H-2. Negatif 2, negatif 6 sama dengan negatif 8. Ini H ya, bukan X ini. Nah, 8 itu genap.
maka X sama dengan negatif 2 itu merupakan penyelesaian. Terus langkah yang ketiga, HX sama dengan 0 dengan syarat Fx tidak boleh 0 dan Gx tidak boleh 0. Hx-nya x min 6 sama dengan 0, x sama dengan 6. Kita uji ke Fi. F6 hasilnya 13. 13 itu tidak sama dengan 0 kan? Kemudian harus kita uji ke Gx juga. G6, 6 tambah 5 sama dengan 11. 11 itu tidak sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 6 merupakan penyelesaian. Dari langkah 1, 2, dan 3 diperoleh himpunan penyelesaian dari 2x plus 1 pangkat x min 6 sama dengan x plus 5 pangkat x min 6 adalah min 2, 4, dan 6. Paham anak-anak? Ya, sekarang persamaan bentuk yang ke-8. A pangkat A kali A pangkat Fx pangkatkan 2 ditambah B kali A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Syaratnya kalian lihat di sini. Penyelesaiannya ada 3 tahap. Tahap yang pertama, P dimisalkan sama dengan A pangkat Fx sehingga menjadi AP kuadrat ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini tinggal difaktorkan, dicari nilai P, kemudian dikembalikan ke pemisalan. P sama dengan A pangkat Fx hingga diperoleh nilai E. Nah, untuk jelasnya perhatikan contoh ini. Penyelesaian dari persamaan 9 pangkat X plus 1 dikurangi 10 kali 3 pangkat X ditambah 1 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Jika nilai X1 lebih dari X2, tentukan X1 dikurangi X2. Untuk menjawab soal ini, kalian sederhanakan bentuk ini dulu. Nah, 9-nya dijadikan 3 pangkat 2 pangkat X plus 1. Ini menjadi 3 pangkat 2 X plus 2, ini tetap. Ini menjadi 3 pangkat 2x plus 2, sifat eksponen diuraikan. 3 pangkat 2x kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu kan 9. 9 kali 3 pangkat 2x. Nah, kemudian ini x-nya ditaruh di dalam. 9, 3 pangkat x pangkat 2. Sehingga nanti kita misalkan itu yang di dalam kurung ini. Kita misalkan sama dengan P. P itu sama dengan 3 pangkat X, sehingga menjadi 9, 3 pangkat X pangkat 2, dikurangi 10, 3 pangkat X ditambah 1 sama dengan 0. 9P kuadrat dikurangi 10P ditambah 1 sama dengan 0. Langkah kedua, faktorkan. Ini bentuknya kan sudah dalam P. Maka kita cari nilai P dengan memfaktorkan. Ingat pemfaktoran yang Bu Guru ajari, yaitu pakai P plus P per A per 9 ya. IP plus Q per A, A-nya 9. Jadi P dan Q-nya di sini kita cari bilangan berapa yang dikali itu 9 kali 1, berarti kan 9. 9 kali 1 9. Yang dijumlah itu min 10. Ternyata min 9 sama min 1, sehingga menjadi P min 9 per 9, P min 1 per 9 sama dengan 0. Disederhanakan, P min 1 sama dengan 0,
P min 1/9 sama dengan 0. P sama dengan 1, P sama dengan 1/9. Langkah ketiga, kembalikan ke pemisalan P sama dengan 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan 1. Maka 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0. X sama dengan 0. P sama dengan 1/9. Kembalikan P. 3 pangkat X sama dengan 1/9. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat min 2. X sama dengan min 2. Nah, karena syaratnya X1 lebih dari X2, antara 0 dan min 2 itu lebih besar mana? 0. Maka X1-nya itu yang 0, X2-nya itu yang min 2. Akibatnya X1 dikurangi X2 sama dengan 0 dikurangi negatif 2 sama dengan 2. Maka nilai X1 min X2 adalah 2. Nah, demikian anak-anak. Saya harap kalian baca berulang-ulang video ini, kamu lihat berulang-ulang dan kamu kerjakan soal yang ada di buku maupun ada yang soal-soal yang di Microsoft Form. Kalau kalian rajin belajar, pasti nanti bisa. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Selamat siang.